Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4D akan menampilkan presentasi PBL APP tahun 2023-2024, yaitu mengenai UMKM Silapia Talua, mengenai aspek kelayakannya, yaitu beranggotakan saya sendiri, Ridwan Leo Chandra, selanjutnya yaitu Mariani, dan Revi Guswirasari. Baik, untuk penampilannya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, untuk penyampaian pertama yaitu latar belakang usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian suatu negara. Perancangan ulang bisnis distributor terus Silap Pitagua yang baru berdiri selama 1 tahun menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan UMKM di pasar yang dinamis. Perancangan ulang memungkinkan identifikasi dan perbaikan terhadap proses bisnis yang kurang efisien atau tidak menguntungkan, serta memungkinkan inovasi produk dan layanan untuk memenuhi tuntunan pasar yang berkembang. Selanjutnya yaitu, adapun tujuan dari penelitian ini, mengetahui dan melakukan analisis terhadap kondisi existing pada UMKM, mengetahui rancangan strategi perusahaan pada UMKM, mengetahui aspek kelayakan usaha pada UMKM, dan mengetahui strategi yang harus dilakukan untuk mengembangkan UMKM dalam meningkatkan daya saingnya. Terdapat beberapa analisis kondisi existing pada UMKM. Yang pertama itu analisis ekonomi. Aspek ekonomi dipengaruhi oleh angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Apabila semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa potensi berhasilnya suatu usaha juga meningkat. Penelitian ini memperhatikan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang pada tahun 2019 hingga 2023 yang terlihat pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya, analisis demografi. Aspek demografi dipengaruhi oleh angka pertumbuhan penduduk suatu daerah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa potensi calon pelanggan pada suatu usaha juga besar. Pertumbuhan penduduk yang diperhatikan yaitu pertumbuhan ekonomi di Kota Padang pada tahun 2019 hingga 2023 yang terlihat pada tabel. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis mencakup analisis dan strategi yang terkait dengan memahami pasar target, kebutuhan, dan keinginan pelanggan, serta bagaimana produk atau layanan akan dipromosikan dan dijual. Di sini kami menampilkan rancangan SWOT untuk mengetahui kekuatan bisnis pada UMKM Silapita Lua. Berikut ini ditampilkan analisis SWOT dari UMKM Silapita Lua. Selanjutnya, analisis sosial budaya. Aspek sosial budaya dalam studi kelayakan bisnis merujuk pada analisis faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi bisnis. Penggunaan telur di kalangan masyarakat sangat tinggi karena merupakan salah satu makanan pokok yang mudah didapatkan dan memiliki harga yang terjangkau, sehingga masyarakat sering menggunakan telur sebagai olahan makanan, baik itu olahan seperti makanan telur balado ataupun membuat kue untuk Lebaran pada bulan Ramadan. Selanjutnya, analisis hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis merujuk pada analisis dan penilaian terhadap semua peraturan, undang-undang, dan kewajiban hukum yang relevan yang harus dipatuhi oleh bisnis atau proyek yang dijalankan. Pada UMKM ini tidak adanya izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan izin pembuangan limbah. UMKM ini hanya memiliki surat izin dari RT dan RW, tidak memiliki surat-surat lainnya dikarenakan pemilik tidak mengetahui prosedur dalam mengurus surat izin dan biaya dalam membuat surat izin yang tidak sedikit. Selanjutnya, analisis teknologi. Aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis merujuk pada analisis dan penilaian terhadap penggunaan teknologi yang diperlukan. Pada UMKM ini, telur pada UMKM disimpan pada toko sekaligus tempat menjualnya. Pembelian telur dilakukan dengan memesan dari Payakumbuh dengan waktu pengiriman 12 jam menggunakan mobil. Sedangkan untuk penggunaan teknologinya, digunakan motor sebagai alat transportasi dan handphone sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, analisis lingkungan atau berkelanjutan. Aspek lingkungan atau berkelanjutan merujuk pada analisis bagaimana operasional bisnis atau proyek akan mempengaruhi lingkungan. Untuk analisis lingkungan dilakukan pada UMKM ini, produk yang tidak habis dijual dan kemasan produk yang digunakan tidak yaitu tidak habis dijual dan kemasan produk yang digunakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik UMKM, telur yang sudah busuk dan tidak habis terjual akan dibuang langsung ke sungai yang ada di sekitar UMKM. Sedangkan untuk kemasannya itu dilakukan daur ulang dengan menjual ke produsen telur yang untuk digunakan kembali.
Selanjutnya untuk analisis finansial, untuk biaya operasional yang terdapat pada UMKM ini yaitu biaya pekerja sebanyak satu orang yang memiliki upah sebesar 50.000 setiap harinya, harga telur yang dibeli sebesar 480.000 untuk satu papan, biaya bensin sebanyak 70.000 setiap minggunya, dan biaya listrik sebanyak 50.000 setiap bulannya. Sedangkan untuk harga-harga produk ini terbagi menjadi tiga, untuk telur kecil 46.000, untuk telur ukuran sedang sebesar 48.000, dan untuk telur ukuran besar sebanyak 50.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah usulan rancangan bisnis. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pasar dan pemasaran ini terdapat beberapa poin yang dibahas. Yang pertama adalah analisis value proposition, di mana analisis value proposition ini merupakan nilai yang harus dimiliki oleh bisnis atau perusahaan sehingga menjadi alasan kuat mengapa pelanggan memilih produk atau layanan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, untuk kebutuhan konsumen, itu konsumen menginginkan telur segar yang berkualitas tinggi dengan harga murah, bebas dari zat berbahaya, dan menggunakan kemasan praktis dan ramah lingkungan. Sedangkan dari UMKM itu sendiri harus memastikan kualitas telur dengan konsisten dan bebas dari zat berbahaya, serta menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, analisis potensi pasar. Di mana untuk analisis potensi pasar ini, UMKM Selepek Talua dapat terus memastikan bahwa telur yang dijual memiliki kualitas yang baik, dapat mempertahankan kepuasan pelanggan, serta menawarkan produk dengan harga yang stabil dan tanpa mengorbankan kualitas produk, lalu memberikan layanan pengiriman produk kepada pelanggan. Lalu ada analisis persaingan, di mana berdasarkan survei, itu terdapat beberapa pesaing yang menjual produk serupa seperti Budiman, Aci Mart, ataupun warung yang menjual berbagai produk telur. Lalu untuk rancangannya itu UMKM Selepek Talua agar dapat bersaing, dapat menjual telur segar yang berkualitas, bebas dari zat berbahaya, lalu menambahkan jenis telur yaitu omega yang dengan kemasan yang praktis dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada analisis market share, di mana analisis market share ini merupakan proses mempelajari pangsa pasar dengan melakukan analisis tamsamsom. Ini bertujuan untuk menentukan ukuran pasaran segmen yang dapat dijangkau oleh UMKM Selepek Talua. Selanjutnya ada strategi pemasaran, di mana yang pertama ada segmenting. Segmenting dari UMKM ini itu ditujukan kepada berbagai kalangan, seperti baik remaja, dewasa, ataupun kebutuhan industri. Lalu yang sebagai targetnya itu adalah rumah tangga, restoran, serta perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Lalu untuk positioning ini, itu UMKM ini menjual telur segar yang berkualitas tinggi, memiliki beragam varian telur, serta kemasan yang praktis dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada strategi promosi, di mana dari segi produk, ikan telur segar yang berkualitas tinggi, cangkang yang utuh tanpa retakan, serta kualitas cangkang yang kuat dan bebas dari zat berbahaya. Dari segi price, UMKM menentukan harga dengan memperhatikan tingkat permintaan dan persaingan. Lalu untuk place, lokasi yang cocok untuk UMKM ini itu ditempatkan pada tempat yang strategis dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Lalu dari segi promotion, UMKM ini melakukan pemasaran digital seperti Instagram dan e-commerce, lalu juga menempelkan brosur pada tempat-tempat yang strategis. Sebenarnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada analisa produk, di mana itu dilakukan penambahan variasi produk eh, seperti telur organik, telur omega 3, dan telur asin, sehingga dapat menarik minat konsumen yang peduli akan kesehatan dan lingkungan. Lalu dari segi harga dan kualitas, itu mempertimbangkan harga telur untuk tetap menjaga keuntungan, tetapi tidak merugikan konsumen dengan kualitas telur. Selanjutnya, strategi produksi. Eh, it- eh, Untuk rancangannya itu menggunakan kemasan ramah lingkungan yang dapat melindungi segala sisi telur dengan berbagai ukuran. Tujuannya untuk menghindari risiko pecah dan terkontaminasi kotoran. Selain itu juga menyediakan ukuran kemasan yang dalam skala kecil seperti 4 butir dan 6 butir. Selanjutnya ada teknologi dan peralatan, di mana itu rancangannya menggunakan alat pendeteksi telur busuk untuk mempercepat pemilihan telur. Di mana untuk pemilihan telur ini sendiri wajib dilakukan karena apabila terdapat telur busuk itu akan menurunkan kualitas usaha dan menghilangkan kepercayaan pelanggan. Lalu untuk sistem penjualannya itu menggunakan sistem FIFO, di mana telur yang pertama kali masuk itu akan pertama kali dijual karena telur ini memiliki masa simpan yang terbatas. Selanjutnya pengawasan kualitas itu pada UMKM ini hampir tidak pernah terdapat sisa telur yang tidak terjual sehingga jarang ditemukan telur busuk. Lalu untuk menjaga kualitas telur itu dilakukan dengan meletakkan telur di tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari. Selanjutnya ada kapasitas produksi, itu perencanaannya dilakukan dengan melakukan peramalan permintaan,
Karena peningkatan ekonomi ini akan mendorong daya beli konsumen sehingga akan meningkatkan permintaan konsumen terhadap produk telur. Selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama ada jumlah tenaga kerja dan gaji. Dilakukan penambahan karyawan agar beban kerja itu dapat didistribusikan secara lebih merata dan mengurangi tekanan pada individu sehingga karyawan dapat melakukan tugas dengan baik. Lalu itu mempertimbangkan kenaikan gaji karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi tetap mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Berikut ditampilkan struktur organisasi dari UMKM Serepet Talua di mana itu terdapat penambahan karyawan. Sebenarnya ada job spesifikasi di mana ini merupakan persyaratan, kualifikasi, dan tanggung jawab dari sebuah posisi di perusahaan. Di mana untuk karyawan ini itu dibutuhkan untuk melayani pelanggan, melakukan pengantaran telur, dan melakukan penerimaan telur. Selanjutnya ada job deskripsi. Job deskripsi ini merupakan penjelasan secara rinci tentang tanggung jawab, tugas, dan kualifikasi dari masing-masing posisi pekerjaan dibutuhkan untuk melayani pelanggan, pengantaran telur, dan penerimaan telur. Selanjutnya Baik, akan selanjutnya dijelaskan itu oleh rekan. merupakan aspek hukum. Baik, selanjutnya yaitu adalah aspek hukum dan legalitas, di mana untuk usaha kita merupakan usaha distribusi, yaitu distribusi telur, di mana surat izin yang diperlukan yaitu cuma satu, yaitu surat tanda pendaftaran. Di mana untuk industri usaha distribusi, surat tanda pendaftaran ini digunakan sebagai bukti untuk diakui secara negara bahwa telah mentaati hukum dan legalitas. Selain itu, dengan adanya STP atau surat tanda pendaftaran ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau konsumen terhadap usaha yang dijalankan. Baik, selanjutnya itu merupakan aspek finansial. Di mana aspek finansial ini kan kita melihat kelayakan usaha Serapet Talua berdasarkan biaya. Yaitu yang pertama kita perlu tentukan yaitu adalah total biaya, di mana total biaya didapatkan untuk usaha Serapet Talua selama 1 bulan yaitu sebanyak 620,8 juta. Baik, selanjutnya setelah dapatkan total biaya, kita dapat menentukan harga pokok produksi dengan menentukan biaya harga pokok produksi untuk 1 kali penjualan, di mana penjualannya itu dalam bentuk kotak. Lalu terdapat 8 produk, di mana masing-masing HPP-nya didapatkan yang terlihat pada tabel yang di layar. Selanjutnya setelah mendapatkan HPP, yaitu kita dapat menentukan harga pokok penjualan, di mana untuk harga masing-masing terlihat, yaitu 12.000 untuk telur ayam kecil, dan selainnya, di mana untuk total penjualan itu ada 22.647 untuk telur ayam kecil, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya setelah dapatkan harga pokok produksi, kita dapat menghitung total pendapatan dengan mengkalikan harga pokok penjualan dengan total produksi, di mana didapatkan untuk total pendapatan selama 1 bulan Serapet Talua yaitu 872.976.000. Baik, selanjutnya setelah didapatkan total pendapatan, kita akan menentukan total keuntungan dengan mencari selisih dari total pendapatan dengan total biaya. Di mana untuk total keuntungan didapatkan yaitu 252.176.800. Baik, setelah kita mendapatkan total keuntungan, kita akan melihat kelayakan bisnis dalam aspek investasi. Di mana yang kita cari itu ada 4 poin yaitu NPV, IRR, PI, dan PP. Di mana untuk masing-masing tersebut didapatkan itu berupa NPV sebesar 2,7 miliar dengan IRR 40%, PI 3,45, dan payback period 3. NPV yang tinggi menjelaskan bahwa sebuah aspek kelayakan usaha dalam segi finansial, usaha Serapet Talua ini sudah layak secara finansial. Baik, selanjutnya itu merupakan aspek lingkungan. Yaitu kita akan melihat aspek lingkungan dari pengelolaan limbah telur, di mana untuk limbah telur ini akan dimanfaatkan, yaitu berupa telur rusak dan telur yang busuk sebagai bahan kompos. Sebagai bahan kompos ini akan bermanfaat untuk lingkungan dan juga dapat juga menjadi aspek ekonomi tambahan. Selanjutnya itu adalah pengelolaan limbah dari kemasan, di mana kemasan itu dapat dikelola kembali sebagai kompos atau pakan ternak. Lalu selanjutnya, oke, sekian dari penampilan kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.